wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 8 Percut Saituan. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan pemahaman materi atau tentang apa yang saya pelajari selama mengikuti diklat guru penggerak yang sudah berjalan selama 2 bulan. Pertama, pemahaman ini akan saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata sambutan berkat kepada Ibu. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata daripada teman kita Ibu Rohana Rahab. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Juga tak lupa salawat salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sahabatnya sangat kita harapkan di yaumil masar nanti. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini Bu Rohana CGP angkat 7 akan berbagi aksi nyatanya dengan tema berbagi pemahaman budaya positif. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kegiatan positif daripada CGP. Jadi diharapkan kita semua ini antusias mengikutinya, karena kita juga Bapak Ibu ya, CGP angkatan ke-8, ke-9, ke-10 itu semoga dari kita akan menyusul ya Bapak Ibu ya semua. Dari kita juga akan menjadi calon-calon guru penggerak. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada 1 guru penggerak. Jadi Bu Rohana ini rintisan kedua, calon guru penggerak. Insya Allah support kita berikan kepada teman kita Bu Rohana agar dari CGP bisa sukses menjadi GP. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, saya harapkan mengikuti jejak teman kita ini semua ya, ikut di guru penggerak berikutnya. Jadi marilah sama-sama kita mengikuti kegiatan yang akan disampaikan Bu Rohana di pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan kita, sehingga termotivasi bagi kita semua untuk mengikuti gimana pembelajaran daripada CGP itu. Ternyata CGP itu kalau kita masuk di dalamnya itu nggak sulit. Nah, yang penting di situ ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi sama-sama di sini kita keluarga besar SMP Negeri 8 Percut Saituan mendukung kegiatan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Rohana Ibu Rohana Rahab. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Suhan Manta. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan aksi nyata berbagi pemahaman budaya positif
di SMP Negeri 8 Percetuan yang disampaikan oleh Ibu Rohana. Berikanlah kami kemudahan, kami perubahan-perubahan di bidang pendidikan. Berikanlah kami manfaat untuk apa yang kami pelajari, dan berikanlah juga kemampuan kepada kami untuk mendidik dan membimbing anak didik kami sehingga menjadi anak-anak, menjadi generasi muda yang berkarakter positif, yang berakhlak mulia, berilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa yang disampaikan oleh Bapak Sulamanta. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Rohana Harahap, peserta CKB Angkatan 7, akan berbagi pemahaman budaya positif di sekolah kita ini. Bapak Ibu, barangkali budaya positif ini bukan hal yang asing lagi di telinga kita, bukan hal yang asing yang sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sepanjang kita menjalankan tugas sebagai pendidik. Perlu kita ketahui bahwa budaya positif itu hal-hal yang baik secara universal yang biasa kita jalankan. Bedanya, barangkali kalau dulu kita menjalankan budaya positif itu tidak terstruktur. Nah, dengan adanya pemahaman ini, semoga kita bisa menjalankannya dengan terstruktur. Kemudian, perbedaan yang kedua, kalau dulu hal-hal baik yang kita sampaikan kepada murid itu dengan inisiatif kita. Nah, hari ini saya akan mencoba berbagi pemahaman untuk supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Artinya ketika di lapangan nanti kita memiliki memiliki ide yang sama tentang menghadapi murid itu. Kalau dulunya kalau anak itu bermasalah, saya buat seperti ini. Guru yang di sana membuat seperti ini. Nah, dengan adanya pemahaman ini, semoga kita sama-sama bisa memahami dan bisa mengamalkannya dengan bersama. Inilah yang saya sebut dengan terstruktur, Bapak Ibu. Oke, barangkali saya buat sedikit ice breaking. Boleh saya tunjuk ice breakingnya sederhana. Sebutkan barang yang tidak pernah lepas atau ketinggalan ketika Bapak Ibu meninggalkan rumah, atau barang yang selalu ada dalam tas. Barangkali kalau untuk perempuan, barang yang selalu ada dalam tas. Mungkin kalau laki-laki, yang selalu ada dalam dompet. Barangkali ini untuk saya tunjuk langsung kepada Bapak Abner. Saya persilakan. Pertanyaannya tadi, sebutkan barang yang tidak pernah lepas atau ketinggalan ketika meninggalkan rumah. Kalau kita meninggalkan rumah, ya kuncilah, jangan tinggal, ya kan? Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, berikutnya mungkin yang mewakili Ibu Guru, mungkin saya persilakan kepada Ibu Joyce untuk menyampaikannya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang tidak pernah ketika kita meninggalkan rumah itu uang dan HP. Oke, terima kasih kepada Bapak Abner dan Ibu Joyce yang sudah menyampaikan barang penting. Barangkali saya
barangkali saya akan sedikit memaparkan kenapa itu penting. Karena kunci rumah itu, di dalam rumah banyak hal-hal penting, barangkali sejenis investasi atau mungkin surat menyurat yang ada di dalam rumah dan kita anggap penting, maka itu selalu harus ada dan kita bawa. Lalu kemudian dari Ibu Joyce mengatakan yaitu HP dan uang. Kenapa penting? Karena barangkali sambil bekerja, semua file-file yang ada di handphone itu adalah file untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Yang untuk barangkali uang bisa jadi yang kita pakai sebagai alat transportasi kita, baik untuk mengisi bensin kalau kita memakai kendaraan, barangkali untuk membayar ongkos dan isi perut. Nah, inilah hal penting dari ini. Nah, dari ice breaking ini Bapak Ibu, perlu saya sampaikan pentingnya kita memiliki pemahaman yang sama akan budaya positif. Garis bawahi, pentingnya kita memiliki pemahaman yang sama tentang budaya positif. Next lagi. Oke, di sini dalam slide saya, next saja deh. Dalam slide saya sama-sama kita perhatikan dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa budaya positif itu berasal dari bahasa Sanskerta dengan kata budaya. Kemudian yang kedua dari bahasa Inggris ditulis dengan kulture yang biasanya dibaca dengan culture. Nah, yang berarti dari Sanskerta itu budi atau akan. Kalau berdasarkan bahasa Inggrisnya berarti mengelola atau mengerjakan. Nah, setelah digabung dari bahasa Sanskerta dan bahasa Inggris, maka budaya itu memiliki pengertian pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi jelas ya bahwa budaya itu adalah sesuatu atau cara. Cara apa? Cara yang baik. Cara yang baik itu apa? Budaya positif yang harus kita kembangkan. Di mana kita kembangkan Bapak Ibu? Ya di sekolah ini, karena kita adalah warga sekolah. Nah, kemudian kepada siapa kita turunkan? Kepada generasi bangsa, khususnya kepada murid-murid kita yang ada di sekolah ini. Ini bukan pekerjaan gampang, tapi pekerjaan sulit. Membuat gampang, sama-sama kita pahami, sama-sama kita kerjakan dalam bentuk kolaborasi untuk menjalankan budaya positif. Next. Nah, sama-sama kita lihat budaya positif dalam sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Setelah kita menjalankan budaya positif itu, tentunya kita berharap peserta didik kita memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang yang baik itulah yang lebih terhormat dan orang yang baik itulah yang lebih bertanggung jawab. Next. Nah, dalam hal ini budaya positif barangkali sudah banyak yang kita ketahui. Ada Bapak Ibu yang mau menyebutkan budaya positif yang sudah biasa dilakukan di kelas? Ayo, budaya positif yang sudah biasa. Berdoa, benar. Selanjutnya mencuci tangan. Ya. Selanjutnya ada lagi, masih banyak lagi budaya positif yang sudah kita buat. Termasuk salaman. Nah, secara garis umum itu contoh detailnya benar tadi yang disampaikan Bapak Abner, Ibu Irma, dan Ibu Palminda. Nah, selanjutnya budaya positif itu kita mulai dengan satu perubahan paradigma. Yang kedua disiplin. Yang ketiga ada motivasi perilaku. Yang keempat ada hukuman konsekuensi.
restitusi. Selanjutnya ada kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir ada yang disebut keyakinan kelas. Nah, semua ini terjadi kita yang menentukan apakah murid kita jadikan maju atau murid kita jadikan mundur. Tapi saya yakin semua kita yang ada di ruangan ini berharap siswa itu maju dari dasar berpikir, maju dari sikap, kepribadian, dan tanggung jawabnya. Nah, satu-satu kita bahas. Pertama, perubahan paradigma. Kata William Glasser, untuk meluruskan pemahaman ada beberapa miskonsepsi. Yang disebut dengan miskonsepsi berarti kesalahpahaman yang selama ini kita anut. Maka Bapak Ibu, mari sama-sama kita membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa. Mari sama-sama kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Yang pertama, ilusi. Selama ini kita berpikir kalau guru itu adalah pengontrol murid. Kita yang mengontrol selama ini. Padahal sebenarnya murid itu kalau dia memiliki nilai kebaikan dalam dirinya, tanpa perlu kita kontrol dia sudah baik. Nah, yang kedua, mengatakan bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, dalam hal ini ketika kita memberikan contoh hal-hal yang baik terhadap murid, ketika dia memang memiliki nilai kebaikan, dia pasti dengan senang hati menjalankan kebaikan itu. Tapi ketika kita memberikan pengaruh positif, lalu kemudian siswanya tidak berkeinginan untuk berbuat positif, maka disinilah tidak terjadi hal positif yang kita inginkan. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, saya juga sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ikut dalam kesalahan-kesalahan miskonsepsi ini. Yang saya merasa sayalah yang membentuk murid itu, saya merasa sayalah yang mengontrol murid itu, dan saya merasa dengan didikan sayalah karakter anak itu kuat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga sudah saya lakukan sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya paksa siswa itu untuk mengerjakan tugas. Saya paksa siswa itu untuk paham semua materi yang saya sampaikan. Padahal saya tahu betul dalam keseharian saya tidak berhasil. Buktinya masih banyak siswa yang tidak mengerjakan PR, masih banyak siswa yang tidak paham dengan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, nah, kata si Stephen R. Covey dalam teori Principle Center Leadership, dalam hal ini kita adalah pemimpin pembelajaran. Guru, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran yang ada dalam kelas adalah pemimpin pembelajaran. Nah, mari sama-sama kita bandingkan antara kolom yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Dalam stimulus respon mengatakan realitas kebutuhan kita sama. Artinya apa? Kebutuhan kita dengan kebutuhan siswa sama. Tapi pada faktanya realitas kebutuhan kita berbeda. Berbedanya, murid ingin mengeksplor apa yang ada dalam dirinya, sementara kita kepingin siswa paham akan materi yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita semua guru melihat hal yang sama. Itu yang tidak benar. Di mana samanya? Sama-sama kita maunya anak itu tertib, damai, dan tentram di kelas itu. Tapi sebenarnya tidak. Siswa itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kenapa berbeda? Karena ternyata siswa itu adalah makhluk unik
yang memiliki keunikan dan kecerdasan masing-masing. Disinilah kita harus paham betul karakteristik semua siswa kita dalam kelas. Selanjutnya katanya kita mencoba merubah orang berpandangan sama dengan kita. Kenapa? Karena kita dulu sekolah, pandangan kita begitu guru dari jauh kita udah ketakutan. Nah, maunya kita sekarang murid juga begitu. Nah, seiring perubahan zaman ternyata tidak seperti itu. Nah, murid sekarang menganggap kita ini adalah teman mereka, bukan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Itu perbedaannya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Nah, ini juga termasuk kesalahan saya. Jadi kalau anak itu berperilaku buruk, jangan kita anggap sebuah kesalahan. Kita tanya dulu, apa maunya, apa yang tidak terpenuhi, dan apa alasan dia berbuat itu. Tidak memvonis sebuah kesalahan, maka dibenarkan dengan semua perilaku memiliki tujuan. Istilah kita zaman dulu, kalau anak tuh bolak-balik dipanggil ke BK, kita bilang dia capek, cari perhatian. Inilah yang disebut itu berbeda. Ada alasan tertentu si anak itu untuk berbuat kesalahan, bukan semurni hatinya ingin berbuat salah. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya, enggak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita. Next, pemaksaan ada pada saat gagal. Sering kita memaksa anak ketika gagal menyentuh sesuatu, maka dibantahlah dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mari sama-sama kita semua guru SMP Negeri 8 Percicuan sama-sama bekerja sama-sama memiliki pemahaman yang sama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Pilihan baru itu artinya apa? Opsi baru yang kita buat untuk memperbaiki akhlak anak. Selanjutnya model pikiran menang dan kalah. Kalau dulu kita merasa menang ketika anak mampu menjalankan yang kita perintah. Nah, yang benar adalah menang ketemu menang. Kita bisa menyampaikan materi dengan tenang, murid bisa menerima dengan senang. Itulah yang diharapkan di era sekarang. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita miliki dan kita sepakati dan bermanfaat untuk kita bersama. Contoh, di kelas saya 76 saya sudah buat nilai kebaikan yang sudah saya amalkan itu. Pertama, berbicaralah seperlunya. Hanya yang diizinkan berbicara, yang boleh berbicara. Dengan membuat kesepakatan sederhana ini, saya amalkan di kelas. Alhamdulillah, kalau dulunya siswa yang paham materi pelajaran itu hanya 3, kalau sekarang sudah ada yang 10. Itulah perubahannya. Nah, perubahan-perubahan kecil itu harus kita buat. Supaya apa? Supaya pelan-pelan perubahannya makin banyak, kita makin enak, siswa makin senang, pendidikan makin maju. Nah, keyakinan kelas itu budaya positif perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga sekolah. Warga sekolah itu guru, pihak kebersihan, TU, kepala sekolah, dan murid ditambah dengan orang tua murid. Itulah yang disebut dengan warga sekolah. Kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama lepas latar belakang suku, agama, negara maupun bahasa. Jelas, dalam kesepakatan kelas kita tidak ada yang namanya suku, agama, tapi hal bermanfaat untuk kita yang kita sepakati bersama dan kita tanda tangani bersama selaku wali kelas dan peserta didik di dalam kelas itu. Next. Nah, berikut
tahapan menciptakan program kebajikan itu. Keyakinan kelas bersifat abstrak, bukan peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum saja. Yang ketiga, kalimat pernyataan dalam bentuk kalimat positif. Ini yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu. Kalau dulu kita masih kosakata peraturan kelas, kita buat dilarang membuang sampah. Nah, sekarang mari kita rubah dengan mengubah kalimat dilarang membuang sampah sembarangan ke kalimat buanglah sampah pada tempatnya, menggunakan kalimat yang positif. Selanjutnya, jangan terlalu banyak, sedikit saja yang penting bisa kita amalkan. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat kita jalankan dan dilakukan bersama dalam lingkungan. Jangan kita buat keyakinan itu sesuatu yang kita tidak mampu menjalankannya. Mari sama-sama kita amalkan bersama pemahaman ini. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu adalah cara memperbaiki kesalahan siswa untuk mengembalikan dia ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu disebut dengan restitusi. Cara kita, ada cara-cara tertentu yang harus kita buat untuk mengembalikan siswa itu ketika bermasalah. Kalau dulunya siswa bermasalah kita marahi, kita hukum. Nah, dalam hal ini tidak tepatlah di era sekarang kita menghukum siswa. Yang benar adalah kita amalkan restitusi. Restitusi itu ada 3 cara. Yang pertama, memvalidasi. Kalau siswa itu bermasalah, coba kita tanyakan dulu. Oh nak, kenapa kamu buat seperti itu? Kalau dia terlambat, kenapa kamu terlambat nak? Nah, kalau dia sampaikan, Bu, saya terlambat bangun, berarti kita harus kasih si siswa itu solusi supaya cepat bangun. Nah, pertanyaan kedua, kita harus sampaikan, oh nak, apa menurut kamu yang baik? Terlambat masuk kelas kah? Terlambat bangun kah? Pasti dia memiliki hal-hal baik yang ingin dia sampaikan. Pasti si anak itu juga sebenarnya tidak kepingin dihukum, tidak kepingin terlambat. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Oh nak, bukankah keyakinan sekolah kita atau keyakinan di kelas kita adalah hadir tepat waktu? Nah, setelah itu dia nyatakan, disinilah kita memberi penguatan untuk si siswa itu berbuat baik dan mengamalkan hal-hal kebaikan itu. Nah, barangkali inilah nilai-nilai kebaikan dalam budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa Bapak Ibu mengamalkannya. Oke. Selanjutnya barangkali di sini sesi selanjutnya saya nggak bilang tanya jawab, tapi saya lebih suka kalau kita diskusi. Mana tahu ada yang ingin didiskusikan. Ayo mari sama-sama kita diskusikan di forum yang baik ini untuk mencari solusi yang terbaik untuk kita. Ada dari Bapak Ibu? Ada yang ingin kita diskusikan? Saya sebutnya tidak tanya jawab tapi diskusi. Dari Ibu. Itu perlu ketunjukan di video pertama. Untuk mendalami pemahaman kita, saya akan tunjukkan video enggak deh, bukan. Next. Setelah next.
Nah, ini dia. Silakan klik 2 kali deh. Sama-sama kita saksikan videonya ya. Ini 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Kok nggak ada volumenya deh? Oh iya. Salam. Kok nggak ada? Karena nggak pakai speaker itu kurasa. Pakai ini kali deh. Iya. Bentar ya. Contoh-contoh kelakuan siswa. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Enggak. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nis, HP mu nanti ya, mana tahu memori yang nggak cukup. Posisi Masukkan HP mu pemukul ya. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini posisi pemukul. Pemukul psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bioskop ini versi kerja. Naren, Aduh. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya begitu. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Oke, dari video itu yang disarankan adalah yang kelima, posisi manajer. Kita dengan bahasa lembut, kemudian menyampaikan sesuatu hal-hal yang baik berdasarkan keyakinan kelas, memberi solusi juga berdasarkan keyakinan kelas. Barangkali ada yang ingin kita diskusikan Bapak Ibu? Ada? Terima kasih Ibu. Setelah menonton video tadi, saya sangat terkesan. Kiranya saya di posisi yang mana ya, gitu. Posisi pertama kah, kedua, dan mana yang bisa harus saya perbaiki. Nah, di situ saya lihat hanya satu siswa yang dibahas, hanya satu siswa. Sementara kita banyak siswa. Bagaimana kondisi seperti itu yang kita hadapi, banyak siswa yang seperti itu. Bagaimana kita seharusnya? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Oke, untuk yang ini saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu guru yang lain untuk menanggapi, untuk mencari solusi dari yang disampaikan oleh Bu Rianti. Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin kasih solusi atas masalah Bu Rianti? Kata Bu Rianti di video 1, sementara murid kita banyak. Yang terlambat juga setiap harinya banyak ya Bu Ri. Nah, sejujurnya saya juga sebelum mengikuti CGP, saya jujur saya di posisi penghukum. Sikit-sikit saya hukum, kesalahan saya hukum, tidak mengerjakan tugas saya hukum. Tapi setelah mengetahui ini, saya kurangi volumenya. Saya juga belum bisa menjalankan posisi kontrol yang disarankan oleh Kemendikbud. Tapi barangkali begini Bu, Bapak Ibu sekalian, disinilah kita perlu yang pertama memiliki satu visi, satu misi akan pemahaman teori pendidikan di era digital. Itu yang pertama. Sama-sama kita dulu memahami ini. Kita tahu budaya positif, kita tahu restitusi, kita tahu yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah perlu dibuat, perlu. Mulai dari visi misi, kemudian kalau zaman nggak enak dulu disebut dengan peraturan sekolah. Setelah dari peraturan sekolah berubah menjadi kesepakatan.
Nah, sekarang keyakinan. Kenapa disebut keyakinan? Karena kita lah yang yakin, kita yang tahu, kita yang paham apa yang harus kita lakukan di sekolah kita ini. Nah, habis setelah keyakinan sekolah, kita turunkan ke keyakinan kelas. Di dalam kelas, selaku wali kelas, sama-sama kita buat keyakinan apa yang biasanya yang bermanfaat, yang mudah dijalankan, dan kita sepakati bersama. Kalau ini sudah kita buat, maka adalah yang disebut dengan konsekuensi. Konsekuensi itu dia efek dari perbuatan, tapi yang sudah disepakati, tidak lari dari jalur. Selama ini yang kita kerjakan adalah hukuman. Kalau hukuman itu tidak terstruktur, tidak terencana, tidak disepakati. Ketika hari ini anak terlambat, ya sudah hukum. Bersihkan kamar mandi, spontan, tiba-tiba. Tapi kalau di konsekuensi, apa yang kita sepakati di keyakinan kelas itu, itulah yang kita jalankan. Ketika melanggar, ketika mengikuti peraturan dengan baik, itulah yang kita lakukan. Nah, ketika melakukan kesalahan anak itu, masuklah kita ke restitusi. Cara penyelesaian masalah anak untuk menguatkan karakter dia ketika kembali ke dalam lingkungannya. Barangkali demikian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Rianti. Mungkin ada hal lain yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu. Oke, Ibu Irma sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa poin pada budaya positif. Salah satunya keyakinan kelas. Dan beberapa contoh yang Ibu berikan. Sekarang pertanyaan saya masih belum paham sekali, ya kan? Bagaimana cara yang bagus untuk membuat keyakinan kelas? Karena setelah dukung masih ngulang lagi. Terima kasih. Itu dari saya. Barangkali Pak Sinaga ingin menanggapi dari Bu Irma. Oh, Bapak paham juga. Berarti sama-sama kita luluskan pemahaman kita ya Bapak Ibu. Nah, tadi bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik? Nah, di sini kita tentunya membutuhkan waktu bersama anak-anak untuk berbincang dulu. Berbincang dulu, kasih pemahaman ke anak-anak tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti ini. Nah, nanti kita buat caranya, kita kumpul, kita sepakati bersama. Nah, setelah itu kita buat, maka masuklah ke poin-poin apa saja yang kita yakini yang baik untuk kita jalankan di kelas itu. Setelah itu dapat poin-poin, maka jangan lupa sama-sama kita buat pernyataan persetujuan dalam bentuk tanda tangan bersama. Tergantung kesepakatan kita, Pak. Kalau kita tidak yakin dengan tanda tangan tanpa materai, sama-sama kita materaikan. Tapi lebih baik kayaknya di keyakinan kelas ini sama-sama kita keluarkanlah nilai-nilai positif dari diri kita untuk perubahan anak itu. Silakan anak-anak diberi tanda tangan semua dari absen A sampai Z, lalu kemudian kita sepakati dan kita jalankan. Nah, dalam keyakinan kelas ini kita jangan berharap langsung nilai 100. Artinya, kita udah buat kesepakatan poin A, poin B. Coba selanjutnya ada contoh-contoh keyakinan kelas. Berikut ada contoh-contoh keyakinan kelas yang saya buat. Sebentar ya Bapak Ibu. Klik 2 kali. Kabelnya masih kabelnya. Kabelnya pucuk putih kabelnya.
Lagi deh, lagi. Next. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Tadi kan kita udah lembut bersama anak-anak, udah sepakati bersama. Nah, barangkali ini yang kita sepakati. Contoh yang saya buat. Setiap anggota kelas perlu belajar dan senang. Ya, memang tujuan anak itu ke sekolah kan belajar. Nah, perhatikan tidak ada kata-kata negatif. Semua kata-kata positif. Kata-katanya universal, tidak terlalu terinci. Nah, yang kedua, kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman, berbicara seperlunya pada saat belajar, dan kelas senantiasa saling membantu. Nah, setelah kita buat poin-poin ini, anggaplah ini yang disepakati kelas. Setelah ini sama-sama kita ajak peserta didik untuk sama-sama menyepakati dengan bentuk tanda tangan bersama. Ditandatangani anak-anak, kita tanda tangani selaku wali kelas, bila perlu kita ajukan kepada kepala sekolah sebagai laporan terhadap atasan apa yang kita sudah perbuat di dalam kelas. Nah, setelah ini kita tanda tangani baru kita sepakati. Nah, yang saya maksud jangan berharap melakukan 100% ini berlaku. Inilah perlu kita evaluasi berkala. Evaluasi berkala itu di mana? Umpamanya bulan pertama kita lihat dulu berapa persen yang melanggar, berapa persen yang patuh. Baru mahasiswa yang bermasalah itu kita lakukanlah restitusi. Kemudian bulan kedua. Nah, kalau seandainya dengan ini tidak berhasil, ini bisa kita rubah. Namanya keyakinan kelas. Apa yang kita mau, itulah yang kita buat. Tentunya hal-hal yang positif. Kalau kita tanya yang mau di anak-anak itu tak belajar. Boleh tak belajar, tapi memasukkan permainan dalam bentuk pembelajaran, terserah. Barangkali itu dari saya. Terima kasih, sungguh materi yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu dan kita jalankan bersama. Selanjutnya refleksi. Refleksi adalah saya minta 2 orang dari Bapak Ibu menceritakan apa saja yang sudah kita dapatkan selama saya berbagi pemahaman, kemudian tekad kita ke depannya seperti apa. Mungkin itu saja. Untuk ini saya tunjuk atau tunjuk diri sendiri nih? Tunjuk aja. Mungkin Pak Sinaga mewakili dari Bapak Guru, kemudian Ibu Lela Mustika mewakili dari Ibu Guru. Saya persilakan. Apanya Pak? Saya terus terang memang sudah disadarkan ini sudah kelamaan tertidur mengikuti kebiasaan untuk menghukum siswa yang bermasalah seperti yang di video tadi ya. Tapi dengan penjelasan ini saya akan berubah, mencoba menjadi manajer, kemudian mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ramah, lalu dialah yang membuat kesimpulan apa yang akan dia lakukan, dan luar biasa memang. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk refleksi yang sangat bagus dari Bapak Sinaga. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Lela Mustika untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, terima kasih juga ilmu yang telah berbagi ilmu dengan kami. Yang saya sangat terkesannya ketika bagaimana teknik dalam konstitusi itu ya. Nah itu seperti saya rasanya seperti bercermin melihat tipe-tipe itu, walaupun mungkin di tipe penghukum ini saya di mana ya gitu. Dan teknik-teknik itu sangat bermanfaat dan insya Allah sangat memberi masukan bagi saya pribadi dan akan belajar berusaha untuk menjadi
posisi manajer seperti yang paling walaupun perlu proses, perlu latihan. Demikian saja, terima kasih. Oke, tepuk tangan bersama atas refleksi dari Ibu Lela Mustika, sangat bagus. Mudah-mudahan ini sama-sama kita amalkan, sama-sama kita pahami lagi. Nanti kita diskusi bersama lagi supaya sekolah kita ini maju, anak-anak itu cerdas, berbudi pekerti seperti yang diinginkan oleh undang-undang dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah refleksi ini sedikit mengurangi ketegangan, kita buat ice breaking. Silakan dibuka. Nah, ini ice breaking, sama-sama kita berdiri barangkali biar cantik. Nah, berdiri sama-sama kita. Digoyang, goyang, digoyang, goyang, digoyang, goyang. Diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Sudah, mudah-mudahan memberi pemahaman sudah, refleksi sudah, kemudian ice breaking kita sudah. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada di siang hari yang berbahagia ini. Semoga semua ini bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk diri saya sendiri. Mungkin saya mohon maaf telah menyita waktu Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah anak-anak Ibu semua sehat dan baik. Sekarang hari ini kita akan melakukan yang namanya pembentukan keyakinan kelas. Sudah pernah dengar? Ya. Oke. Bagi yang sudah pernah dengar, syukur. Kalau yang belum juga tidak apa-apa. Nah, sekarang Ibu jelaskan ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu masih ingat nggak kalau sebelumnya ini ada bahasa peraturan kelas? Ada peraturan kelas? Ada. Kalau kemarin-kemarin disebut dengan peraturan kelas, sekarang lebih enaknya disebut dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu nilai-nilai kebaikan, hal-hal positif yang bisa kita kerjakan di sini dan bermanfaat untuk kita. Apa nilai-nilai kebaikan yang kita yakini? Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Baik nggak? Baik. Nah, contoh sederhana, masih ingat dengan masa COVID? Yang kita diwajibkan pakai masker? Nah, sekarang apalah manfaat memakai masker di masa COVID? Ayo, satu orang. Manfaat memakai masker di waktu kita COVID itu? Saya supaya tidak tertular virus. Bermanfaat nggak memakai masker itu? Bermanfaat. Manfaatnya supaya tidak tertular virus dari luar dan tidak mengeluarkan virus dari diri kita untuk orang yang keluar.
Nah, itulah manfaatnya. Nah, sekarang keyakinan kelas ini pun adalah apa yang bermanfaat yang kalian pikirkan untuk kita. Itulah yang kita akan sepakati. Nilai-nilai kebaikan yang kita yakini bermanfaat untuk kita sepakati bersama untuk kita jalankan bersama. Paham sampai di sini? Paham. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang Ibu mau nanya, sudah punya ide nggak tentang keyakinan kelas? Sudah. Ayo, siapa yang punya ide? Siapa yang punya ide tentang keyakinan kelas yang harus kita buat di kelas? Tiara? Aurel? Menghargai teman. Yang lain ada? Menjaga lingkungan. Pindah. Membuang sampah pada tempatnya. Yang lain dan kelompok sini dulu, satu orang. Ada? Menghargai teman. Oke. Inilah salah satu contoh yang kalian sebutkan sebagai keyakinan kelas. Untuk selanjutnya begini, Ibu akan bagi kertas. Ini namanya kertas sticky note. Ibu bagi satu persatu, boleh pilih warna. Nah, kemudian di kertas inilah kalian tulis keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas kita ini. Tulis, setelah kamu tulis nanti silakan satu-satu tempel ke papan tulis. Setelah ditempel, maka Ibu akan klarifikasi atau kita pilih mana yang paling penting dan yang paling baik untuk kita. Ingat, keyakinan kelas tidak perlu banyak. Itu ya, ingat, keyakinan kelas tidak perlu banyak. Satu. Yang kedua, tidak memakai kalimat negatif, tetapi memakai kalimat positif. Kalimat negatif mana? Contohnya, dilarang membuang sampah, maka tidak boleh ditulis dengan kalimat negatif. Kalimat positifnya mana? Buang sampah pada tempatnya. Bisa ya? Buang sampah pada tempatnya. Pikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita, yang bisa kita jalankan, yang ringan-ringan saja. Yang penting tujuannya membuat kelas kita ini tertib, enak belajar, senang belajar, dan nyaman ada di kelas ini. Itu ya, Ibu bagi ya. Kenapa? Mau warna apa? Ini ditulis ya. Boleh pilih warna. Ini mau warna apa? Pakai warna pink. Pindah? Pink. Nah, biar ada warna pinknya kan? Pink. Oke. Nah, sekarang sudah Ibu bagi kertasnya. Silakan kamu tulis di kertas itu tanpa nama. Tuliskan aja apa menurut kamu keyakinan kelas yang harus kita buat di kelas ini. Sudah? Tunggu. Sudah? Sudah siap anak-anak Ibu? Sekarang waktunya kita tempel di papan tulis. Ibu harap nempelnya yang rapi. Oke? Dimulai dari kelompok. Maju tempel.
Oke. Lanjut. Anak-anak, ini kita sudah tempel keyakinan kelas satu per satu. Nah, ini akan Ibu pilih mana yang lebih bagus dan lebih baik untuk kita jalankan ya. Nah, Ibu baca dulu satu per satu. Oke, berarti setelah Ibu pilih kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya kita memiliki keyakinan kelas sebanyak 8 poin. Ya, 8 kita tempel. Nah, jadi setelah ini kita sepakat ya, ada 8 poin keyakinan kelas kita ya, sepakat ya? Oke, mudah-mudahan yang 8 poin ini bisa kita jalankan bersama supaya manfaatnya kita dapatkan bersama. Selanjutnya Ibu minta buktinya kalian sepakat dengan ke-8 poin ini, Ibu minta tanda tangan. Ibu sediakan kertasnya, nanti tulis nama dan tanda tangan sebagai bukti kamu setuju dengan keyakinan kelas yang 8 poin ini. Oke, sekarang satu-satu maju ke depan, tulis nama dan tanda tangan. Ayo satu-satu maju. Angkat. Ayo lagi. Suaranya nah Ibu. Berapa orang lagi yang belum tanda tangan? Ayo, sudah habis? Ada lagi nak? Ayo. Sudah siap? Oke, alhamdulillah kita sudah selesai menandakan setiap hari di kelas kita ini. Sudah ingat kan? Oke, jadi mungkin setelah ini maka keyakinan kelas ini akan kita jalankan mulai besok. Nanti anak-anak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, mudah-mudahan bisa kita jalankan dan kita rasakan manfaatnya bersama. Mungkin Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stephanie Margaret kelas 77. Saya siswi dari SMP Negeri 8 Percusutuan. Terima kasih atas pembentukan keyakinan kelas ini. Saya sangat senang dan bahagia. Dan ini sangat penting karena sangat bermanfaat untuk kami seperti saling menghargai, lebih disiplin, lebih tertib, senang belajar dalam kelas. Terima kasih Bu Rana.